Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Sayulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diberikan Allah untuk berkholwat sudah sampai 5 hari ini. Untuk sore hari ini kita waktunya agak maju biar nanti pertanyaan bisa dikondisikan baik yang ada di seluler maupun di majelis taklim. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas hadis yang kelima, hadis yang menjelaskan tentang larangan membuat sesuatu yang baru di dalam agama, membuat hukum baru di dalam agama. Kalau ada hukum baru berarti ada hukum yang lama. Ya, hukum baru berarti ada hukum lama. Ini nanti kita membahas masalah bid'ah. Ya, sesuatu yang diadakan tapi pada zaman Rasulullah itu belum ada. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru datang yang pada saat Rasulullah itu belum ada. Sesuatu yang baru. Lah, bid'ah ini ada yang hasanah, ada yang dhalalah. Iki kalau kita berpegang teguh hukum jobo, Pak, semuanya bid'ah. Makan sendokan bid'ah ndak? Bid'ah, zaman Rasulullah nggak ada sendok, harus driji 3. Ayo nanti makan driji 3 ya. Nggak bisa gue, susah. Apalagi nasinya itu bukan punel. Wah, nggak bisa kau. Ngaji dulu nggak ada mic ini, Pak. Ini pakai mic. Bid'ah. Iya, bid'ah. Ini kalau kita bicara bid'ah
bahasa zahiriyah lo ya, semuanya bid'ah. Dulu zaman Rasulullah kendaraan itu pakai onta Pak, pakai kuda keledai, jenengan sepeda, bid'ah itu. Ngomong bid'ah lo ya, mengadakan sesuatu yang pada Rasulullah tidak ada. Sama urusan-urusan hukum dalam agama apapun, dalam agama Islam, kalau kita bicara bid'ah, semuanya bid'ah, mayoritas bid'ah. Zaman Rasulullah ada kedung ini ya Pak? Enggak ada, bid'ah. Ya wis ngaji gak tek mikan. Ati cek mangap-mangap dewi ngene, gak krungu ngene, gak orangnya ribuan ngono. Wis, kita enggak usah memandang dari arah situ, Pak. Makanya nanti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang dhalalah. Sesuatu yang bisa bermanfaat enggak apa-apa, sesuatu yang tidak bermanfaat jangan. Terserah jenengan derek ya nopo fisike opo hakikate. Lah hakikatnya ya apa bid'ah itu? Monggo kita bahas. An ummil mukminina, saking ibu wong mukmin kabeh, rupane Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, anha saking Aisyah qalat dawuh sapa Aisyah. Aisyah iku garwane Kanjeng Nabi. Niki banyak hadis yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah karena beliau itu orang yang dekat pada beliau, pada istri yang termudanya seperti itu. Kala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu kang paring rahmat sapa Allahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Utawi sapane wong iku akhdasa agawe anyar, anyar teka sapa man fi amrina ing dalem perkarane agama ingsun, hadza utawi ahdas iku ma perkara laisa kang ora ana apa minhuma fawa mongko utawi man iku raddun den tolak. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru datang pada agama kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka ditolak, gak sah. Apa yang dimaksud hadza ma laisa minhu fahuwa raddun? Apa yang dimaksud sesuatu yang baru datang yang ditolak? Wa fi riwayatin, lan ing dalem lan iku ing dalem siji riwayat lil muslimin kedue Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang perbuatan itu tidak ada di dalam agama itu, maka ditolak. Bon, iku bahasa sarengat, berarti kita mengatakan bid'ah, sesuatu yang baru datang. Bid'ah,
sesuatu yang tidak pernah terjadi pada Rasulullah. Iku bid'ah. Bapak Ibu, kita nggak usah bersitegang perbuatan secara fisik. Kalau kita bersitegang dengan perbuatan secara fisik baginda Rasul, maka pasti semuanya tidak ada ujungnya. Ingat, ada satu organisasi yang mengatakan pada Rasulullah, waktu Rasulullah nggak ada tahlilan, kita ada tahlilan, bid'ah. Mengatakan seperti itu. Zaman Rasulullah nggak ada hadis yang mengatakan katanya, nggak ada mulutan. Sekarang ada bid'ah. Udah, kita gak usah bertengkar, berhenti kau bertengkar ya, berhenti kau bertengkar, kita ngumpul bersama, makan bersama. Wis nek wis kena mangan ngono ya wis gak ono tukaran. Iya. Gak ono tukaran. Ngarepno gak ono panganan, gak akhirnya tukaran. Ono amplope, meneng kabeh. Gak ono amplope, rawame gegeran. Ngeten Bapak Ibu ya. Kita gak usah berselisih tentang bid'ah secara syariah, gak usah. Karena kalau kita berselisih tentang bid'ah secara syariat, gak temu-temu. Kita kesusahan sekarang. Masa sih dalam acara panitia walimah, habis acara makan gak boleh pakai sendok. Dulu gak ada piring. Kau kok piringan? Ayo, kuno, ambek godong kuno. Lah, gak tambah susah. Dulu Rasulullah gak pakai speaker, sound system. Ya, dakwah gak ada speaker kau. Makanya jangan terlalu fanatik. Wis mana yang di depan kita itu kita lakukan, monggo. Ada yang mengatakan dulu itu Rasulullah habis sholat nggak ada wirid-wiritan. Habis aku tanya, habis wiritan nyekel HP boleh nggak? Lah kok kau habis sholat langsung nyekel HP? Habis sholat terus kudu kencing gak oleh nggak? Istah. Ya Allah, kadang-kadang kalau niki ndas kula iku ngeluh, mikir habis sholat nggak boleh wiritan karena bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada hal seperti itu. Tapi Anda habis wiritan nyekel HP, ya podo ae nyuk menyuk, ya pun nggak usah gegeran urusan zahiriyah. Sekarang kita masuk apa bid'ah secara hakikat itu, sehingga Rasulullah menjadikan hadis ini sebagai barometer umat manusia tatkala memakai hukum itu di situ. Hadis ini, barang siapa yang membuat perkara yang baru sementara tidak ada pada zamanku, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Udah, apa perkara yang baru ini dalam agama Pak ya? Dalam agama, sejarah mulai dari zaman Nabiullah Adam sampai zaman sekarang. Iki hukum yang paling lama, hukum yang kodim, hukum sing paling lawas iki niki. Ani budullaha
wastanibut taghut. Niki hukum sing gak diada-ada cuman ini. Arahkanlah anik budullah, arahkanlah ruhaniyahmu Allah ing Allah. Arahkanlah ruhaniyahmu Allah ing Allah. Wajtanibu, dan jauhilah dirimu ruhmu atau huta ing piro-piro perkara kang menyesatkan ruhaniyahmu, yaitu duniawiyah. Niki hukum sing asli. Urusan jasmanimu itu berlaku yang model bagaimanapun silahkan. Yang terpenting ruhaniyahmu itu bertemu Allah. Yang terpenting ruhaniyahmu itu bisa makrifat pada Allah. Bahkan rawinya hadis ini Imam Muslim Bukhari mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan tapi di situ tidak disertai ruhaniyah makrifat pada Allah, artinya ruhaniyah ini mengadakan sesuatu hukum yang baru dihadapkan, maka tertolak di mata Allah. Apa hukum yang baru? Hukum yang baru itu hatimu mengadakan pangeran baru, mengadakan Tuhan-Tuhan baru. Ruhaniyahmu itu mendatangkan Tuhan-Tuhan tu rupanya togut iki Pak. Ini berarti kita mengadakan sesuatu yang sesuatu itu baru. Ini sebetulnya iti hadis ini bukan masalah barunya laku fisik seperti mik iki bid'ah, sesuatu yang baru nggak boleh. Ngaji ya kudu lewat omongan nyedek ini. Ya nek wonge 3, 4, 5. Ha nek wonge ribuan. Ditumpuk-tumpuk ngono apa piye? Enggak iso, Pak. Dulu zaman Rasulullah kita haji pakai onta. Masa kita pakai onta? Ya iso teletong tok ning dalan. Mekah itu boleh apa? Mekah itu nantinya akan menjadi banyak kotoran-kotoran unta. Berarti pakai mobil, pakai pesawat. Sudah, nggak usah digegerkan. Walaupun zaman Rasulullah tidak ada mobil, nggak ada pesawat, anggap saja kita pesawat rasa unta, gitu aja. Bapak Ibu, jadi yang dimaksud tertolak di sini fahuwa raddun, kita itu mengadakan Tuhan selain Allah. Artinya iman di dalam ruhaniyah kita itu ada iman selain daripada Allah. Aku tanya, lebih datang dahulu Allah apa makhluk? Allah lah. Mengapa lantas jatuhnya iman kita itu terhadap sesuatu yang baru, yaitu makhluk? Inilah yang dimaksud bid'ah, sebetulnya itu hakikatnya. Akhirnya tertolaklah. Jadi ahdasa yang dimaksud man ahdasa, orang yang membuat hukum baru itu hakikatnya adalah mereka yang mengimani dan membuat satu keputusan atau hujah iman selain Allah. Ini
Ini Bapak Ibu yang dimaksud itu bukan urusan fisik. Kalau urusan fisik mah semuanya bid'ah, karena semua tidak pernah terjadi pada diri Rasulullah. Kita nikah saja bid'ah di situ, ya tak? Di situ kita nekake, mohon maaf Pak, ngapunten, apalagi ada kaitannya dengan adat, ya tak? Kita sebelum menikah itu kadang ngenci indok, ya tak? Gila, apa itu? Mengidek ndok nih loh, menginjak telur, terus di situ ada gebogiro. Wah, macem-macem. Nggak ada zaman Rasulullah seperti itu. Berarti kalau kita mengadakan itu, kalau ngomong bid'ah sesuatu yang baru datang, semuanya bid'ah. Makanya wahai organisasi yang sudah ada di Indonesia, tolong bos, tolong jangan gegeran bid'ah secara syariat. Jangan, wis pokoknya apik ya lakonono beres. Sing penting ruhaniyahmu itu jangan mengadakan hukum baru. Apa hukum baru? Mengadakan keimanan dalam satu keputusan bahwasanya selain Allah itu berperan. Ini wis tak elingno tentang bid'ah, cegak gegeran bid'ah dalam agama. Akhirnya tibaan nggak boleh, mulutan nggak boleh, tahlilan nggak boleh, dan nek mulutan nggak boleh, nyekel HP boleh. Aku ya mbuh nek ngono. Kalau kayak hukum mesisan, ya wis zaman Rasulullah menisan mulus-mulusan secara fisik. Wong lanang gak oleh celonoan, jubahono, wis. Gak oleh kelambenan, gamisan kabeh, serbanan kayak wong Arab niku lho. Apa ta awak di wong Arab, awak di wong Indonesia. Ya celonoan bos. Terus di pasar nggak boleh ada wanita, nggak boleh laki-laki tok. Panjenengan kayak gitu, kalau ke pasar wedhus sapi, ya kudu gamisan, nggak boleh celonoan. Nek wedhus ucul cek gak uber-uber. Iya. Hanallah, udahlah bos, gak usah kita itu khilaf secara syariat hukum, gak usah. Ya, sudah berhenti. Kita harus evaluasi diri. Ternyata kitalah di antara golongan yang mengkhianati hadis ini, yang dimaksud membuat sesuatu yang baru tentang iman dalam hati kita, iman kepada selain Allah. Itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Contoh ya, contoh sering saya katakan, ini musim hujan, tangkis kita adalah jebol. Ada iman mengatakan karena air banjir itu yang menjebolkan. Lah inilah bid'ah sebetulnya itu. Hukum yang kau ada-adakan sendiri. Padahal sesungguhnya yang jebolkan tangkis adalah Allah. Ini Bapak Ibu yang perlu kami tegaskan. Oke? Kesimpulan, mengadakan sesuatu yang baru datang itu tidak di titik hukum syariat, tidak, tetapi di hukum hakikat. Silahkan secara fisik Anda itu melakukan perbuatan apa menurut agama Anda masing-masing. Yang terpenting ruhaniyahmu itu condongnya terhadap Allah. Millata Ibrahim Hanifa, condongnya rohaniyahmu untuk mengesahkan Tuhan yang Maha Esa.
Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah sedikit tentang masalah hadis yang kelima, berbicara masalah jangan mengadakan sesuatu yang di dalam agama kita tentang yang baru. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang di majelis dulu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Ki Gus, badhe taken nggih. Agak didekatkan, Mbak ya. Nggih, nggih. Cuman nggak di materi yang ini Gus ya. Ini materi halwat boleh ya? Diambil aja miki dek salon masalahnya, diambil sambil duduk. Lah, cedek salon masalah ya di nyuling. Nggih, Bu. Ini perihal masalah hatwat ya Gus. Perihal masalah Halwat. khalwat. Iya. Kemarin dapat kode itu pertanyaan, cuman bukan mimpi Gus. Saya bangun tidur ada yang bisikin Gus. Jadi ingatlah dua perkara, katanya tolong kamu jaga, satu ibu, terus kedua kenongo. Kenongo itu apa, dan ya itu hakikat makna dari bisikan itu apa gitu Gus. Padahal saya halwatnya itu sekitar jam 8 pagi, tapi bisikan itu baru bangun tidur, baru melek ada bisikan itu sekitar jam 11 Gus. Oke, atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tentang masalah hukum syariah dan hakikat. Ibu, ada kaitannya dengan hukum syariah. Kenongo, kenalilah perkara-perkara siapa yang dimaksud kenongo itu. Kalau kita ngomong kembang kenongo metune cuma legi, ya. Jadi kenongo itu maksudnya adalah Allah. Berarti hukum hakikat. Jaga hukum syariat dengan hakikatmu untuk selalu makrifat pada Allah. Ibu minangka laksana syariatnya, karena ibu yang mengandung kita, melahirkan kita. Itulah hukum syariatnya. Hukum hakikatnya adalah kenongo, kenalilah pada Allah itu sendiri. Berarti apa? Jagalah hukum syariatmu dengan hakikat untuk bisa sampai pada makrifat Allah. Jadi masuk dalam tema ini. Jangan mengadakan sesuatu yang baru. Jangan. Artinya apa? Silahkan secara jasmaniahmu syariat bermacam-macam, silahkan kau lakukan amalan, perbuatan-perbuatan yang miturut amalia secara syariah, tetapi Anda harus bertendensi atau rohaniyahmu selalu makrifat pada Allah. Caranya Anda bisa makrifat pada Allah ketika saat hukum syariat berlaku, otomatis Anda tidak boleh keluar memegang dari hukum hakikat. Kuncinya adalah di zikir sirul asrar. Oke, ada lagi yang di majelis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana mensikapi secara hakikat terkait pelaku KKN atau gratifikasi, karena di era saat ini kita butuh bekerja, kita butuh milih sekolah itu mengeluarkan uang. Sedangkan nanti yang bekerja ini berarti kan juga mendapatkan penghasilan. Itu kalau dilihat dari segi hakikat itu bagaimana? Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang masalah KKN atau gratifikasi ditinjau dari hukum hakikat? Sebab di zaman yang globalisasi ini mohal alias gak mungkin kita bisa keluar dari hal itu, karena zamannya kita dituntut untuk bekerja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, melihat kondisi hukum di Indonesia seperti ini, yang segala sesuatu itu mayoritas ukurannya uang, memang sudah membudaya di mana-mana. Kita bisa masuk bekerja di instansi ini harus pakai ini, harus pakai ini. Kalau enggak tersisih kita. Nah gitu Pak ya. Ini ada dua jawaban, Anda memilih yang mana terserah. Terserah. Apakah memilih hukum jobon jero, hukum luar dalam, apakah hanya memilih hukum dalam saja, terserah. Sekarang saya tak bicara hukum dalam luar dulu. Artinya hukum luar harus kita koreksi. Kalau ini ada kaitannya atau ada indikasi rosi wal murtasi, artinya gratifikasi haram, maka kita jauh, harus kita jauhi. Tetapi harus punya resiko, nganggur ngetekur, alias nganggur ngetekur. Kita nganggur nggak punya pekerjaan. Ada sih pekerjaan gunung, cari sampah, cari apa gunung, ada sih kerjaan. Kita berpedoman hukum dalam. Ngapain kerja di sana, kita ditarik ini hukumnya syariat ya haram dan lain sebagainya, mending gak usah, kita tetap cari kerja yang tidak pakai seperti itu. Itu kalau dapat. Kalau nggak dapat ya jangan nelongso, jangan gelisah, karena kita memang menolak hukum rosi wal murtasi atau gratifikasi. Udah. Tapi secara hukum di dalammu, ruhaniyahmu ya harus juga mengalir. Artinya kau harus mentajalikan apa yang pada saat itu hatimu melakukan, menghindari. Berarti olehnya kau menghindari karena Allah. Kau menghindari secara fisik dari rosi wal murtasi atau gratifikasi atau KKN, itu karena Allah. Moga sampai milih yang seperti ini ya harus ruhaniyahmu karena Allah. Silahkan. Ada yang tidak Pak, tidak memikirkan hukum syariat tapi menetapkan hukum hakikat saja lewat tajalli. Bagaimana? Udah melihat zamannya seperti ini, pakai uang ya uang bos.
Tidak ada gratisan, nggak ada, gitu. Jadi kau minta jabatan apa? Kabak apa? Kabak pembangunan, nggak ada gratisan bos. Nek gelem semini 250 juta, silakan. Nggak ada gratisan. Ngaku jadi pemimpin daerah yo nomor 1 sak Mojokerto yo gak ono gratisan kok. Uang. Kau pingin ikut aku ngambil jabatan struktural. Kabak apa? Anu aja Pak, camat. Kamu belok camat ya. Iki mumpung bupati ini mukhlason. Jauh piro? Wis duitmu piro? Lah, gampang Pak. Gak gratisan aku dulu bos. Itu pasti Pak. Tidak berhenti dari situ Pak. Jabatan struktural itu setengah tahun pekerjaannya kalau tidak ngelegakno atiku. Apa bahasane ngelegakno atiku? Memaremkan hatiku, memuaskan hatiku, mutasi. Makanya wedi Pak. Jabatan struktural kalau camat, kabak-kabak sama saya itu takut. Bupati ini aku Jadi ketakutan kabeh. Takon ngaji wis gak adek gak gelem ngaji. Tak absen mergae. Hei, kabak pembangunan si iki datang, enggak datang. Tak coret wis. Gak ketakutan nah. Ayo. Wedi Pak. Jadi masih ngantuk-ngantuk ya datang urusan ono ngene majelis, paham gak paham urusan buri, yang penting jabataku gak mutasi. Ketakutan. Bagaimana kita mengambil hukum yang kedua? Udah, karena ini zamannya zaman yang memang pada manusia banyak gila dengan kehormatan, gila dengan masalah uang, maka Tuhan itulah yang kujadikan sebagai, maka uang itu, dunia itulah yang kujadikan sebagai Tuhanku. Udah, inilah perkara yang baru datang. Syariat tiga anu, nggak saya pikir hakikatnya yang penting hatiku tajali ngene ya, karena loh, kalau hatimu betul-betul fana atas keakuamu, monggo bos, gak popo. Beda lo, nek iki sing penting aku melok-melok, katanya sing penting tajali beres jari Gusti, gak apa-apa. Lo tak takoi, waktu itu rohaniamu betul tajali apa ndak toh? Ayo dikoreksi dulu. Jangan ngomong tiru-tiru. Wah. Nyun sewu Bapak Ibu. Sekarang tanda kalau ruhaniah kita itu tajali betul-betul pada Allah bagaimana? Menetapkan keakuannya Allah bagaimana? Satu, Anda itu sudah tidak lagi merasa iman kalau semua itu sumbernya dari Anda. Artinya yang berperan dari Anda atau makhluk sudah tidak ada Pak. Iman dalam hatimu sudah tidak ada. Kalau kita masih ada iman kalau datangnya dari selain Allah, selain hidup, yaitu pada diri kita masing-masing, ya itu belum lah bos. Yang kedua, kau menetapkan mengimankan rohaniahmu bahwasanya apa yang terjadi di situ adalah karena hidupnya itu, lainnya sudah tiada. Orang sekarang yang dikejar itu apa toh Pak? Dohiriyah, popularitas, kehormatan, itu yang kita cari. Kebanyakan manusia itu di situ. Ya apa aku menjadi orang yang terpandang di tengah masyarakat? Boleh lewat kekayaannya, boleh lewat jabatannya,
boleh lewat ilmunya wis macam-macam. Akhirnya nggak tahu mereka ternyata terjebak di dalam kepentingan hawa nafsu. Daripada ngono mending Pak budal nang perapatan nggawa gitar wis menyanyi Pak. Mending ngoten nek cara kula. Nggih mboten? Wis mending ngoten. Jadi nang perapatan ya nggawa gitar, pakai jubah ya dan lain sebagainya menyanyi. Mending gitu daripada kita tampil-tampilan dohiriyah itu. Tampilan dohiriyah cek dipuja wong teko dunyane, teko jabatane, teko ilmune. Mari umpangka ya gak digawa. Lah nggih ta? Bojomu sing ayu mening-mening gak mungkin elok awakmu nang kuburan, gak mungkin. Sirik tangga, sirik kanca. Di sana Pak nek kita nolong janda ya. Ngene sak anake bos, aja wong tuane tok. Ngoten. Lah, semua apa yang kita mohon maaf, semua apa yang kita kumpulkan yang kita jadikan sebagai hati itu bangga-bangga di atas manusia dan bangga-bangga untuk bertakabur pada Allah, semuanya sirna kita tinggalkan. Jadi apa akhirnya? Ayo. Oke. Jadi Pak ya Bu, Pak yang tanya tadi, jadi kita memakai hukum yang mana terserah. Kalau kita memakai hukum dalam dan luar, itu tadi kita harus menghindari dari gratifikasi atau rosi wal murtasi, KKN tadi. Berarti kita ya cari pekerjaan seadanya. Makanya mending kita pakai jasa tadi, jasanya menyanyi, dikei silahkan, gak dikei silahkan. Berhubung hatimu duduk di hukum hakikat, bah kok kei, bah kok gak kok kei, nggak ngerundel ning nganti. Enak, mending ngono, mending seperti itu. Kita di perapatan atau nyebrang-nyebrang loh Pak ya, nyebrang dikasih monggo, gak dikasih monggo. Tapi di pandangan manusia elek, rendah. Kita nggak usah memandang manusianya Pak. Ruhaniyah kita kalau kita sudah ngaji di Jaya Baru, memandang ruhaniyah kita pandangan Allah. Urusan pandangan jobo, yus pandang-pandangan dewi. Oke, ada lagi di majelis? Kalau nggak ada, kita masuk pada yang di jalur telepon. Dipersilahkan di 08 apa iki? 082 141 295 309. Silakan yang di jalur alternatif di telepon 082 141 295 309, boleh lewat telepon HP apa WA ataupun seluler. Oke. Yang sudah masuk kita terima. Assalamualaikum. Waalaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu. Mohon ini di luar dari luar saya. Dari mana Bu? Dari Samarinda Bapak. Iya. Yang ditanyakan Bu? Ini kan masih kayak kita penilai ya Pak. Kita dulu memperhatikan video itu macam kayak begini saja Pak. Jelas apa enggak? Hati kita
Berpikir juga punya keyakinan bahwa semuanya Bu, kelihatannya gak jelas, Bu. itu Allah. Kita yakin itu juga. Baru kayak begitu. Sepanjang zikir kayak apa ya, Pak? Mohon penjelasannya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ya, tadi di audio kami gak jelas, mungkin tak gerabak tentang dzikir sirul asror. Bagaimana caranya kita ya di belakang Ibu tadi. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Majenang, Bu. Majenang niku pundi, Pak? Cilacap, Bu. Cilacap. Nggih, langsung yang ditanyakan Bapak. Gini Gus, saya kan menerapkan zikir sirul asror, tapi setiap saya menerapkan habis sholat kayak gitu, itu rasanya kok kayak yang mau buka apa kayak gitu, tapi kok Ya, kayak Bapak. yang mau buka apa kayak gitu. Halo. Iya, halo. Gimana? Kalau mengamalkan zikir sirul asror habis sholat itu bermunajat, itu kok badan rasanya gemeteran, takut kayak gitu, Bu. Jelas, Bapak. Ya, halo. Nggih, mergae kupingku krungu salon situk tok. Kiwane gak ono, dadi gak jelas. Oke, dzikir sirul asror tadi, ya. Paham nggih, Bu, jamaah? Oh ya, nggih, sampun nek ngoten. Kembali kepada Ibu tadi yang bertanya tentang masalah bagaimana cara kita untuk berzikir sirul asror di tengah-tengah jasad ini bersinggungan dengan duniawiyah. Mungkin Bu bisa dibuka di dalam surah Al-Insan ayat 25. Allah katakan wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Ketika pagi sampai sore, ketika jasmani kita itu bersinggungan dengan perkara yang bersifatkan zahiriyah, ruhaniyah kita itu harus masuk dan bertemu terhadap Allah di situ. Sebab tanpa hidup tidak akan hukum dohiriyah, perkara dohiriyah itu bisa terjadi. Jadi tolong ruhaniyah jenengan temuilah hidup yang ada di situ dengan cara berzikirlah sirul asror. Sama dengan Bapak yang kedua tadi. Apa maksudnya Bapak yang kedua tadi? Tubuhnya bergetar. Oke Bapak, itu sudah terbiasa bagi golongan-golongan yang sudah berjalan zikir sirul asror. Kalau yang ditanyakan mengapa begitu, itulah bentuk proses Allah membersihkan kotoran-kotoran hati di dalam diri kita. Ini tidak jauh berbeda dengan ketika saat Rasulullah dan temannya itu menggembala atau bermain di lapang. Di situ ada malaikat muqarrabin datang dan menangkap Muhammad dan dibelahlah dadanya
dan teman-temannya ketakutan. Ketakutan. Ternyata tujuan malaikat tadi menangkap Muhammad, membelah dadanya adalah mensucikan hatinya dari sifat-sifat yang dilarang, termasuk hasud, riya, takabur, karena beliau akan menjadi satu hamba yang menjadi pilihan Allah. Jadi bergetarnya jasmaniah jenengan itu adalah bentuk proses dari satu pembersihan kotoran hati dari Allah. Oke, di belakang Bapak Kadiri Cilacap bisa kita terima. Assalamualaikum. Halo. Halo. Sudah masuk Bapak? Wis kok buka? Tak bateni. Halo. Oke, yang di belakang Bapak ada yang tanya, silakan. Kita waktunya tidak lama, sudah pukul 5:30 kurang 15 menit kali. Ya, kita beralih pada jamaah. Barangkali ada yang bertanya sambil kita menunggu waktu, menghabiskan waktu, silakan. Ini sepeda kan pancatan. Nggih. Nggih wonten sing wonten lebet. Ya, di jalur telepon silakan yang ingin bergabung di 082 141 295 309. Oke, sudah masuk, bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam. Nggih, langsung Bapak. Yang saya tanyakan kepada Gus ini, saya habis subuh tadi malam itu bermimpi naik kereta kencana sarang jenengan. Ini petunjuk apa nih Gus? Naik kereta kencana, nggih. Sudah naik kereta kencana sarang Gus. Yeah. Habis subuh mimpi tapi Gus. Iya, enggak apa-apa. Petunjuk apa ini? Iya, saya terima. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naik kereta kencana itu hakikatnya apa? Ya. Nggih, di belakang Bapak tadi mungkin ada yang ingin bergabung. Kami persilahkan. Ada yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Nggih, ini dari Bu Rumaya. Dari? Nggih, dari Bu Rumaya Sidomulyo Batu. Sidomulyo. Silakan, apa yang ditanyakan Bu? Halo. Halo, niki saya taseng wonten teng lebet, Pak. Nggih, halo. Halo, sudah masuk. Yang ditanyakan Ibu apa? Ini yang ditanyakan ketika kita sholat, ketika sholat bacaan tidak kita baca tapi kita berzikir sirul asror. Iya. Kemudian yang kita rasakan itu ya tiba-tiba air mata berlinang gitu aja Gus. Gitu. Iji. Bu. Nggih, itu aja Gus. Nggih. Waalaikum.
Oke. Kereta kencana dan tentang zikir sirul asrar yang tidak ngucap. Ini ada pertanyaan satu kali lagi mungkin ya, kita terima nanti. Waalaikumsalam, Bapak dari mana? Terus mau tanya itu tentang puasa Ramadan itu sama puasa weton itu lebih utama mana? Ya cukup. Puasa Ramadan sama puasa Ramadan dengan puasa weton itu lebih utama. Weton, nggih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di jalur telepon sementara kami cancel nggih. Ada 3 pertanyaan tadi. Pertama masalah ketika kholwat dinaikkan kereta kencana. Apa yang dimaksud kereta kencana di sini adalah buruk Pak itu. Itu buruk ya. Buruk itu duduk meleburok loh ya. Jadi buruk itu tumpaan. Apa buruk kita? Apa tumpaan kita? Kalau bahasa Kanjeng Rasul buruk itu berbentuk kuda berkepala seorang wanita. Itu adalah nafsu, kehendak, kekarepan dalam diri kita. Apa kekarepan, kehendak dalam diri kita? Jadikan itu sebagai buruk Anda. Ini akan jinak dan akan bisa sampai pada Allah manakala kehendak itu kau kembalikan semua kehendak Allah. Gak usah kita membaca yang di lisan dan yang lain sebagainya, gak usah, gak apa-apa. Cukup ruhaniyah sampean itu tadi melakukan sirul asrar, nggak apa-apa lah. Terjadi memang menangis dalam diri kita, itu bentuk lawamah kita, nafsu dalam diri kita. Lawamah itu menyesali atas semua apa perbuatan selama ini kita itu telah zalim pada Allah. Jadi mengapa kita dimasukkan kencana, kereta kencana itu adalah tumpaan atau tunggangan ya. Tunggangan kita apa? Tunggangan kita macam-macam, kekarepan ini, kekarepan itu dan lain sebagainya. Jadikan tunggangan itu sebagai ruhaniyahmu bertemu Allah. Caranya bagaimana? Kembalikan semua kehendak dan apapun yang ada pada diri kita itu semata-mata la maujudan illallah, hanya Allah. Yang terakhir mungkin yang tadi terkait masalah puasa ya. Baik mana Ramadan dengan weton, kalau weton kita jatuh di Ramadan. Lapo pusing-pusing sampai nanti baik mana. Udahlah sampai puasa Ramadan niatmu, tetapi ruhaniyahmu itu melakukan weton, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Niatnya apa? Membersihkan kotoran hati, nggak ada masalah. Aku puasa, niat insun berpuasa bulan Ramadan bla 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 karena Allah Ta'ala, beres. Kriteria di dalam weton jadi double Pak. Ini poso double. Niatnya wis niat pisan nih, niat Ramadan kok kata dewi keglendeng. Wis gak usah ngomong lebih baik mana jenenge puasa Ramadan dengan puasa weton. Nek ngomong bahasa syariat ya gak ono poso weton itu, gak ono syariat. Yang ada itu puasa itu termasuk Senin Kemis, termasuk Daud, termasuk puasa Ramadan. Itu yang ada. Gak ada hadis poso weton, gak ada. Cuman kalau kita tarik ke hakikat, semua diwadahi ning weton, begitu. Ya, kita kembali ke ya di majelis ada, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing badhe kula anggetaken sambil duduk aja. Tentang puasa di bulan Ramadan, Gus. Iya. Itu kok yang saya mau tanya dan saya memang belum pernah mengerti apakah memang ada perintah di dalam Al-Qur'an itu. Terus kok setiap nabi kok puasanya kok berbeda-beda begitu. Ini tolong sampan urai biar banyak pengetahuan. Niku mawon nomor kali kok sampan ngertos wonten pengaman berjubah bareng. Matur suwun ngeten, mohon keterangane Gus. Jangan tambah kata ilmune. Kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang puasa di dalam surah apa itu saya lupa, yang bunyinya gini. Nanti dicari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya oleh den wajibake orang-orang sebelum kau. La'allakum tattaqun, semua itu semata-mata supaya Anda bertakwa pada Allah. Kalau membahas puasa Ramadan ini di dalam surah apa saya lupa, yang jelas ada di dalam Al-Qur'an, itu diwajibkan secara syariah. Tetapi yang dimaksud asyam, kutiba alaikumussyam, siam puasa, hakikat itu yang bagaimana? Ini yang harus saya luruskan. Karena apa? Di belakang ayat la'allakum tattaqun. Karena ini membahas tentang takwa. Lah, sedangkan takwa itu letaknya di ruhaniyah. Takwa itu berarti harus membidik juga, membahas juga tentang puasa secara hakikat. Puasa secara syariat diterangkan di dalam hadis dan ijma' qiyas. Kalau di dalam Al-Qur'an gak oleh mangan tetel, gak oleh makan nasi, enggak di situ ranahnya. Jadi kita melihat lebih luas lagi di dalam hadis dan ijma' qiyas. Intinya jasad ini menahan lapar dan dahaga pada waktu yang ditentukan. Mulai fajar sodik sampai ghurubu syamsi berarti maghrib. Artinya inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Insan, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi berarti pagi itu munculnya fajar sodik, waktunya sholat subuh itu. Udah mulai saat itu bukrata wa asila sampai sore berarti tenggelamnya malam. Jadikanlah Anda untuk berzikir. Artinya berzikir itu sadar diri ruhaniyah bahwasanya selain Allah itu tidak ada. Bahwasanya semua apapun selain Allah itu tidak berkuasa, tidak punya peran. Dan diartikan hanya Allah hidup itu yang berperan. Loh, ini berarti rohaniyahmu menjaga jangan sampai kemasukan iman selain Allah.
Ini maksudnya puasa secara hakikat, secara rohaniah itu. Kalau ini sudah betul-betul dilakukan oleh rohani, otomatis la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pasti Pak, takwa itu akan muncul dengan sendirinya di dalam diri Anda. Itu pasti. Tapi coba kalau kita puasa hanya secara syariah aja, cukup kita itu menahan lapar dan dahaga aja. Dapatnya ya kuwi, hanya itu. Sementara kita tetap kemasukan iman-iman selain Allah. Inilah bahayanya. Makanya mengapa Rasulullah sampai tego mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Laku sira kabeh urusan dunya, urusan syariat. Tapi yo sak jerone pisan. Sedalamnya, artinya hukum syariat apapun, laku apapun yang Anda lakukan, silahkan. Yang terpenting rohaniahmu itu tidak keluar dari hukum hakikat. Bapak Ibu, inilah sing dimaksud Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Njaba dadi jero, luar dari dalam rangka mengesahkan Allah. Ya ta? Enggak apa-apa. Walaupun dohir di perapatan dan lain sebagainya, walaupun dohir iki mau di kantor, walaupun dohir di ladang, walaupun dohir di pasar, silakan. Sama saja semuanya. Sama. Status di mata Allah itu sama. Manakala rohaniah itu tetap duduknya di tajalli Allah. Artinya rohaniah tetap memandang terhadap Allahnya yang berlaku. Akhirnya imannya ada di situ. Oke Bapak Ibu, mungkin itu ya apa yang bisa kami sampaikan. Sudah cukup. Ini sudah mendekati maghrib Pak Bung. Oke, semua apa yang telah diberikan Allah estu menjadikan satu ilmu yang bermanfaat baik dalam diri kita maupun anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.